Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Desi Rahmawati dari kelas Teknik Informatika 2C dengan NIM 231101074. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Computer System and Interface. Pengantar ini akan membawa Anda ke dalam dunia sistem komputer yang kompleks, dari perangkat keras yang menjalankan perangkat lunak hingga antarmuka yang memfasilitasi interaksi dengan pengguna. Ayo jelajahi bersama-sama bagaimana sistem komputer bekerja dan bagaimana antarmuka yang baik dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Komponen dasar sistem komputer. Perangkat masukan. Alat-alat seperti keyboard, mouse, dan kamera yang memungkinkan pengguna memberikan input dan instruksi ke komputer. Yang kedua, ada prosesor. Otak dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk memproses dan menjalankan perintah-perintah dari pengguna. Yang ketiga, ada memori. Memori adalah tempat penyimpanan sementara data dan program yang sedang dijalankan oleh komputer. Dan yang terakhir, ada perangkat keluaran. Perangkat keluaran adalah alat-alat seperti monitor, printer, dan speaker yang menampilkan hasil pemrosesan komputer pada pengguna. Berikutnya ada fungsi dari sistem komputer. Yang pertama, sistem komputer berfungsi untuk pemrosesan data. Sistem komputer berfungsi untuk memproses data secara cepat dan akurat, baik berupa angka, teks, atau multimedia. Yang kedua, sistem komputer berfungsi untuk penyimpanan data. Sistem komputer menyediakan kapasitas penyimpanan data yang besar untuk menyimpan berbagai jenis informasi dan file. Dan yang terakhir, fungsi dari sistem komputer yaitu untuk komunikasi. Sistem komputer dapat terhubung dengan perangkat lain dan memfasilitasi pertukaran informasi melalui jaringan komunikasi. Perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah komponen fisik dari sistem komputer. Perangkat keras ini mencakup semua bagian seperti monitor, keyboard, mouse, prosesor, RAM, dan perangkat penyimpanan. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak adalah instruksi dan data yang disimpan secara digital dan digunakan untuk mengontrol operasi perangkat keras. Perangkat lunak ini mencakup sistem operasi, aplikasi, dan program komputer. Interface atau antarmuka. Antarmuka komputer adalah perantara yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Antarmuka ini mencakup input dan output, serta cara menampilkan informasi secara visual. Yang kedua, perangkat input. Perangkat input seperti keyboard dan mouse memungkinkan pengguna memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Desain dan fungsionalitas perangkat input mempengaruhi pengalaman pengguna. Dan yang ketiga ada perangkat output. Perangkat output seperti monitor atau layar menampilkan informasi yang diproses oleh komputer. Tampilan visual yang jelas dan intuitif sangat penting untuk antarmuka yang efektif. Berikutnya ada jenis-jenis interface. Yang pertama ada antarmuka berbasis teks. Antarmuka ini menggunakan perintah teks untuk berinteraksi dengan sistem komputer, seperti command prompt atau terminal. Yang kedua, ada antarmuka berbasis grafik.
Antarmuka ini menggunakan elemen visual seperti icon, jendela, dan menu untuk memudahkan interaksi pengguna. Yang ketiga, antarmuka sentuh. Antarmuka ini memungkinkan interaksi pengguna menggunakan sentuhan langsung pada layar, seperti pada smartphone dan tablet. Yang keempat, antarmuka suara. Antarmuka ini memungkinkan interaksi pengguna melalui perintah suara, seperti pada asisten virtual cerdas. Berikutnya ada antarmuka pengguna grafis, yang sering biasa disebut GUI. Antarmuka pengguna grafis atau GUI adalah tampilan visual yang memudahkan interaksi pengguna dengan komputer. GUI menggunakan elemen-elemen grafis seperti icon, menu, jendela untuk menggantikan antarmuka baris perintah yang kompleks. GUI juga memberikan pengalaman yang intuitif dan mudah dipelajari, sehingga pengguna dapat dengan cepat menjalankan tugas-tugas pada komputer. Fungsi dari interface atau antarmuka. Interaksi pengguna. Antarmuka komputer berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pengguna dengan sistem komputer, memungkinkan penggunaan yang intuitif dan efisien. Kontrol sistem. Melalui antarmuka, pengguna dapat mengendalikan dan mengoperasikan berbagai fungsi komputer dengan mudah, seperti menjalankan aplikasi, mengatur pengaturan, dan mengakses data. Yang ketiga, umpan balik. Antarmuka menyediakan mekanisme umpan balik yang memungkinkan pengguna menerima informasi tentang tindakan yang dilakukan, memastikan interaksi yang lancar dan terkontrol. Selanjutnya ada desain antarmuka yang efektif. Yang pertama, fokus pada pengguna. Desain antarmuka yang efektif harus berpusat pada kebutuhan dan preferensi pengguna, paham audiens, target, dan rancang antarmuka yang mudah digunakan dan memenuhi tujuan mereka. Yang kedua, kesederhanaan desain. Hindari kerumitan berlebihan. Antarmuka yang efektif adalah yang sederhana, intuitif, dan memudahkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, konsistensi antarmuka. Konsistensi dalam gaya, layout, dan navigasi membantu pengguna merasa nyaman dan bisa lebih cepat beradaptasi dengan antarmuka. Dan yang keempat ada umpan balik yang cepat. Antarmuka yang efektif memberikan umpan balik cepat dan jelas kepada pengguna, sehingga mereka dapat memahami tindakan yang dilakukan dan apa yang terjadi selanjutnya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem komputer dan antarmuka pengguna merupakan dua komponen penting yang saling terkait dalam dunia teknologi informasi. Pemahaman yang mendalam tentang komponen dasar, fungsi, perangkat keras, perangkat lunak, serta jenis-jenis antarmuka akan membantu kita menggunakan komputer secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.